output hukum atau istinbat hukum dari surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 agar diupayakan sholat kita ini khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan ketetapan Allah yang kita lalui. Hadirin, saya ingin lanjutkan materi kita yaitu output hukum atau istinbat hukum dari surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Yang berikutnya adalah mana ya? Aina yandurul musolli waktas sholat. Ke arah manakah penglihatan seseorang atau orang yang sedang sholat pada saat sholat? Jadi matanya mengarah kemana? Dhahabal malikiyah ila annal musolliya yanduru fi sholat amamahu. Madhab Maliki menegaskan bahwa orang yang sholat, saat sholat matanya melihat ke arah depan. Dari awal sampai akhir sholat, Allahu Akbar, jadi ke arah depan aja, lurus ke arah depan. Wa qolal jumhur, mayoritas ulama berpendapat yustahabu ayyakuna nadruhu ila maudhi'i sujudihi. Kalau mayoritas ulama selain madhab Maliki, berarti madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Hanafi, itu mereka berpendapat ayyakuna nadruhu ila maudhi sujudihi, ke arah tempat sujud, berarti ke bawah ya gitu ya, saat sholat tuh. Wa qala syarikul qadi yanduru fil qiyam ila maudhi'i sujud wa firruku ila maudhi'i qadamaihi wa fis sujud ila maudhi'i anfihi wa fil qu'ud ila hijrihi. Nah, kalau Syarik Al-Qadi lebih memberikan rincian. Jadi tadi kan secara umum melihat ke tempat sujud, yaitu dilakukan saat berdiri, gitu ya. Tapi saat ruku melihat ke tempat tumit, ke belakang, ke kaki. Artinya nih, kan ketika kita sujud, kepala itu jangan ngedongak begini kan ya, tapi semuanya rata. Otomatis tuh, kalau si mata itu ke arah sujud, dia agak sedikit ke depan, Tapi yang lebih natural itu sebetulnya ke arah tempat, ke arah tumit itu. Jadi Syekh Syarikul Al-Qadi bahkan lebih merinci begitu. Lalu pada saat sujud, ke tempat di mana hidungnya berada, artinya lebih fokus lagi ke tempat di mana posisi hidung kita jika saat sujud itu, gitu ya. Wa qala al-Qurtubi fi hadhil ayat hujjatun wadihah lima dhahaba ilaihi malikun wa man wafaqahu
fi annal musalliya hukmuhu ayyandura amama la ila maudhi'i sujudi. Nah, tapi Imam Syekh Al-Qurtubi itu lebih lebih setuju dengan pendapat pertama madhab Maliki. Lebih baik melihat ke depan aja. Kenapa? Karena di ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya arah Masjidil Haram otomatis ke arah jihad, bukan di mana tempat sujud kita kan? Otomatis ke arah depan. Itu Imam Al-Qurtubi. Qala Ibnul Arabi innama yanduru amamahu fa innahu inhana ra'sah dhahaba ba'dul qiyam al-muqtarid alai fir ra'si wa huwa asraful a'do wa in qama ra'sahu wa takallafa an-nadru bi basari ilal ardi fatil kama syaqatun adimah. Intinya bahwa Ibnul Arabi juga lebih lebih mendukung pendapat Malikiyah, mazhab Maliki. Ya udah lebih baik melihat ke depan aja. Gitu ya. In hana ra'sahu dhahaba ba'dul qiyam al-muqtarid alaihi fir ra'si. Toh gini. Kalaupun harus melihat ke bawah, si kepala ini tetap mengarah ke sana kan, ke depan gitu. Ya kan, kalau mengarah begini muka ke bawah kan tetap aja kepalanya mengarah ke depan juga gitu. Artinya tidak jadi masalah. Ini sama lebih menguatkan pendapat pertama. Wa in aqama rasahu wa takallafa an-narubi basaril ardi fatil kama syaqatun adimah. Coba bayangin, kalau ternyata menurut beliau ya, kalau ternyata saat melihat ke depan, saat lurus wajah itu ke arah depan, lalu harus berusaha melihat ke arah tempat sujud, malah jadi sulit gitu kata beliau. Ya, jadi tetap aja ke arah depan. Fatil kama syaqatun adimah wa haraj wa ma ja'ala alaina fid dini min haraj. Kata beliau kan enggak harus sulit begitu ya. Kalau bisa ke arah depan lebih mudah, ulah ke arah depan aja. At-tarjih, lalu ada komparasi dari berbagai dalil tadi. Wa sahih madhaba ilaihil jumhur. Nah, menurut pendapat Dr. Ali As-Sobuni, menurut saya yang sahih itu yang benar ya pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa fa innal musalliya idza nadara ila makanis sujud la yakhruju min kaunihi mutawajihan ilal Ka'bah. Saya tambah 2 menit barangkali ya. Nah, kata beliau, toh kalaupun mata melihat ke tempat sujud kan juga nggak merubah bahwa arah wajah itu tetap ke arah Masjidil Haram kan, ke depan. Ya kita kebayang ya. Allahu Akbar. Misalkan mata kita ke bawah, tetap aja wajah kan pada dasarnya secara keseluruhan wajah itu tetap menghadap jihad Ka'bah kan. Artinya maka menurut Dr. Ali As-Sobuni yang benar pendapat jumhur, artinya lebih baik melihat ke tempat sujud, toh dengan melihat ke tempat sujud tidak merubah arah wajah, tetap ke arah kiblat. Wa inna mastahabbu dzalik hatta la yatasyaghala fi shalah bi ghairiha wa liyakuna ahsya'a liqalbihi wallahu a'lam. Kata beliau, dan saya lebih menganjurkan ya, dianjurkan untuk mengarah ke tempat sujud hatta la yatasyaghala fi shalat bi ghairiha, agar salat kita fokus tidak dikacaukan dalam tanda kutip ya, atau dipengaruhi pada hal-hal lain saat mata kita melihat ke depan. Apalagi kalau depan berjamaah ya, makmum. Ini di depannya pakaiannya ada tulisan yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu kan pulang tunduh, nggak pulang butuh. Nah, tapi itu biasanya di ini ya. Di belakang rukit. Kan kadang sekarang banyak tulisannya, ya sederhana maksud saya, ilustrasi ya. Jadi beliau lebih menegaskan bahwa lebih baik ke arah tempat sujud, karena pasti fokus kita ya kalau ke tempat sujud sajadah kita dong, atau tempat di mana muka kita akan
sujud. Kalau ke arah depan itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan hal-hal lain yang bisa jadi menjadikan sholat kita tidak lebih fokus, gitu kata beliau. Maka saya anjurkan melihat itu ke tempat sujud, bukan ke arah depan. Waliyakuna ahsyali qalbi, untuk lebih menghusukkan hati. Saya catat garis bawahi, husu itu dalam sholat seperti apa sih? Sebetulnya husu dalam sholat sederhana, sadar kita sedang sholat, itu husu sebetulnya. Kalau dirinci gerakan, kalau kita ruku, sadar kita sedang ruku. Kalau i'tidal, sadar kita sedang i'tidal. Kalau bacaan, sadar kita sedang membaca Al-Fatihah, sedang membaca surat. Itu khusus sebetulnya. Gitu ya. Adapun yang mengarahkan ke khusus banyak, misalkan tahu maknanya dari apa yang kita baca. Tapi itu kan hal lain juga. Buktinya, misalkan apa mesti bahwa khusus itu harus memaknai dari setiap kata lafaz yang ada dalam sholat, itu tidak mesti juga. Tapi kalau secara otomatis kita bisa memaknai, itu memang akan mengarahkan ke khusus tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tahu maknanya karena sering. Bagus itu. Ya, jadi betul-betul memaknai. Ar-Rahmanir Rahim. Betul-betul paham. Bagus. Tapi bukan harus berusaha memaknai pada saat itu. Malah buyar bisa jadi sholatnya. Ya, dia sebetulnya sadar. Oh, kita sedang baca Fatihah nih. Baca Fatihah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mulai huruf-hurufnya itu kita jalani baca dengan baik. Itu khusus sebetulnya. Tidak harus, bukan tidak boleh. Tidak mesti memaknai terus menjadi khusyuk. Buktinya, masih ingat barangkali ya, sedikit saja. Ketika kita sholat kan di depannya ada sutroh. Gitu ya, ada penghalang tuh. Jika ada yang lewat, maka berusaha untuk menghalanginya. Gitu kan. Pertanyaannya, kalau menghalangi saat sholat itu, berarti kita boleh jadi tidak sedang memaknai atau apa, tapi bisa melihat konsentrasi juga ke depan. Atau bahkan khusyuk itu bukan merem, apalagi merem gitu ya. Sering kita biar khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin memejamkan mata itu membuat kita fokus, tapi khusyuk itu bukan itu juga. Buktinya tadi gitu ya. Nah makanya sadar di setiap gerakan sholat. Cuma ketika fokus pada salah satu tempat itu akan lebih mengusahakan pada khusyuk tadi. Salah satunya pada saat pandangan kita saat sholat, maka lebih baik ke tempat sujud gitu. Ya. Wa hunaka ahkamun juz'iyah tutlabu min kutubil furu'. Ini waktunya segini ya, materinya sudah selesai sebetulnya. Nah, ala kulli hal, jadi kesimpulannya di materi hukum yang keempat ini, jadi saat sholat boleh melihat ke depan, boleh juga melihat ke tempat sujud, dan tadi dianjurkan melihat ke tempat sujud agar diupayakan sholat kita ini khusyuk. Karena sholat khusyuklah salah satunya yang akan ada harapan sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Makanya diupayakan segala hal dalam sholat agar betul-betul muncul kehusuan kita, termasuk pandangan mata saat kita melakukan sholat ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf keterlambatan tadi yang tentunya tidak kita sama-sama inginkan ya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.